Penumpang yang terhormat, penerbangan dari RB Country telah tiba lebih awal. Setelah sekolah dan penelitian farmasi selama 10 tahun di luar negeri, akhirnya aku pulang juga. Halo, Halo, Pak. Aku udah pulang ya. Nagita. Akhirnya kamu pulang juga, Nak. Maaf ya, Papa ada meeting penting sama direksi. Jadi nggak bisa jemput. Tapi Tante Deborah udah kesana kok buat jemput kamu. Oke, Pak. Papa kan sama Tante Deborah sudah cukup lama sama-sama. Apa boleh Papa nikah lagi? Ya, tapi kalau nggak boleh nggak apa-apa kota. Papa nggak akan nikah lagi. Pak, Mama kan udah lama ninggalin kita. Dan Papa kan juga udah lama sendiri. Papa juga gak nikah lagi kan gara-gara aku. Jadi kalau selama Tante Deborah itu orangnya baik dan Papa nyaman sama dia, aku pasti setuju kok, Pak. Makasih ya sayang. Cing, sengaja yang di jalan macet. Blok banget. Halo Mas Arya. Halo Dep. Nagita udah setuju rencana pernikahan kita. Dia nggak keberatan kalau aku nikah lagi. Beneran Mas? Ya ampun aku seneng banget dengernya. Itu artinya kita bisa menikah secepatnya Mas. Ya udah kalau gitu sampai ketemu ya. Bye. Yes, finally. Akhirnya, setelah 3 tahun hubungan lu sama Mas Arya nggak kemana-mana cuma gara-gara anaknya. Ini kesempatan lo buat ambil hatinya si Nagita. Gue udah nunggu lama banget buat hari ini, friends. Ini hadiah titipan Mas Arya untuk anak kesayangan. Isinya reagen langka untuk penelitian farmasinya si Nagita. Cuman ada satu-satunya di dunia. Kalau gue bisa ngambil hati bapaknya, udah pasti gue bisa ambil hati anaknya dong. Ya pastilah. Tapi by the way, emang lo pernah lihat mukanya Nagita gimana? Belum sih. Ya tapi di bandara gampang lah kita pegang papan nama aja kan. Bener juga sih. Secara dia kan anaknya miliarder. Dari kecil juga udah kuliah di luar negeri. Ya pasti penampilannya tajir lah. Pak ini bisa cepet dikit gak sih? Duh lama banget lagi macetnya. Gimana kalau kita telat? Gue itu harus kasih first impression terbaik ke Nagita karena ini pertama kali kita ketemu. Pak. Kita lewat jalan itu aja ya. Ayo. Pak, buruan. Bu, lontong sayur 1 ya. Iya. Ini pesanannya Non. Makasih ya, Bu. Kamu gak apa-apa kan? Coba brengsek! Lo tuh udah ngancurin rencana gue, tau gak? Lo tau gak apa yang lo hancurin? Hah? Lo tau gak betapa berharganya barang ini? Kamu tau gak sih? Ini jalur tanpa kendaraan. Harusnya kamu tuh gak lewat sini. Kamu tuh hampir aja tabrak anak ini. Sekarang kamu minta maaf sama dia. Gue minta maaf sama anak ini. Dia nggak pantas dapat maaf dari gue. Dan asal lo tahu ya, barang ini jauh lebih berharga dari nyawa anak kecil ini. 9 nyawa anak ini pun gak akan bisa jadi kompensasi. Kamu tuh emang gak waras ya. Kamu nyamain nyawa orang sama uang. Kamu tuh gila ya. Lu udah ngerusakin mobil gua. Dan lu juga udah ngerusakin hadiah yang bikin kakak gua batal nikah sama orang terkaya di negeri ini. Emang berapa sih harganya? Biar saya ganti, tapi kamu minta maaf dulu sama anak ini. Emang lo mampu? Hah? Nih, kasih lihat deh. Ini
hadiah yang udah disiapin Mas Arya untuk anak kesayangannya. Priceless. Jadi lo nggak mungkin bisa ganti. Franz, pegangin dia. Lepasin gue ya! Lo pikir setelah lo udah ngancurin rencana gue, itu selesai gitu aja? Hah? Kenapa koper ini kelihatan familiar? Kalau kalian nggak berhenti mukulin mbak ini, saya akan telepon polisi. Lagian ya, kalian tuh harusnya bersyukur karena mbak ini berhentiin mobil kalian. Kalau enggak, kalian bisa masuk penjara karena mau nabrak anak saya. Gue punya banyak uang. Buat lo. Dan spesial buat lo. Nyawa kalian bertiga itu bisa gue beli. Kalian Apa? Mau gue gambar juga? Bahkan kalau Tuhan ada di sini, dia nggak akan bisa nyamatin lo. Ini tuh negara hukum. Dan kamu tuh cuma preman di sini. Negara hukum. Gue udah bilang gue punya banyak duit. Dan gue bisa beli hukum negara ini. Gue juga bisa matiin lo di sini. Dan gak ada pun satu orang pun yang tahu. Mana? Ada yang datang gak gue tanya? Gak ada kan? Bu Deborah, meeting Pak Presdir sebentar lagi akan selesai. Maka dari itu, saya diperintah untuk menjemput Ibu. Setelah urusan saya selesai sama di cewek brengsek, baru saya jemput Nagita. Dia siapa? Kenapa mukanya familiar ya? Tapi jemput Nona Nagita lebih penting, Bu. Yang lain bisa nunggu. Kamu tahu nggak apa yang dia udah lakuin? Ini nih, orang ini yang udah ngancurin hadiah buat anak kita. Apa? Itu adalah reagen buat penelitian obat kemoterapi yang akhirnya berhasil didapatkan oleh Pak Presdir untuk putrinya. Cuma ada satu di dunia dan tak ternilai harganya. Tah, papa akhirnya dapat regen langka loh. Buat penelitian kemoterapi yang selama ini kamu cari. Kamu happy kan? Happy banget, Pak. Makasih ya. Nggak mungkin. Reagen itu satu-satunya di dunia. Dan cuma Presdir Aryanata Group yang punya itu. Gimana caranya kalian bisa punya? Gue kasih tahu lo ya, kakak gue ini tunangannya Aryanata Junior, Presdir Aryanata Group. Ngerti nggak sih? Kamu Deborah? Kenapa? Takut? Gue akan jadi istri Mas Aryanata. Hadiah itu tuh yang lo hancurin, itu dari dia. Semua rencana gue tuh hancur gara-gara lo! Aku nggak nyangka. Ternyata calon ibu tiri aku orang yang kejam dan sombong. Aku nggak bakal pernah setuju papa nikah sama wanita kayak gini. Saya rasa sudah cukup jelas. Kerja keras kalian untuk proposal ini. Tentunya untuk kita hasilkan yang terbaik. Investasi $200 juta dari Farmasia Global untuk pengembangan obat-obatan di induk perusahaan Aryanata Group. Oke, proposal kita udah bagus. Balikin nggak? Balikin handphone gue! Balikin! Bagus, Franz. Wah, lo mau cari backup? Jangan mimpi. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Kenapa nggak bisa dihubungi? Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Coba telepon Deborah nih.
Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Deborah nggak bisa dihubungin juga. Apa terjadi sesuatu sama Nagita? Siapkan saya supir. Aku gak akan lepasin kamu. Lo pikir lo siapa berani ngancem gue? Saya Nagita Aryanata, putri satu-satunya presiden direktur Aryanata Group. Apa lo bilang? Lo Nagita? Kalau gitu, gue Aryanata. Cowok paling kaya di negeri ini. Brengsek. Lo pikir gue percaya kalau lo tuh putri Aryanata? Hah? Gue kasih tahu ya, Nagita itu anak paling kaya di negeri ini. Dari kecil dia udah sekolah di luar negeri. Jadi penampilannya itu mewah. Nggak mungkin kucel kayak lo. Enaknya kita apain nih anak? Kalau gitu sekarang gue telepon Mas Arya supaya dia ungkapin siapa lo sebenarnya. Frans, ambil HP gue di mobil. Halo Mas. Kamu udah jemput Nagita? Belum Mas. Jadi tadi tuh di jalan hadiah yang kamu kasih itu hancur gara-gara orang ini. Apa? Siapa yang berani merusak hadiah aku buat Nagita? Aku nggak akan ampunin dia. Tenang aja Mas. Aku bakal pastiin dia bayar semuanya. Lebih baik kamu nyerah. Karena Aryanata gak akan menikah sama perempuan kayak kamu. Keluarga Aryanata gak akan ngebiarin perempuan jahat kayak kamu masuk ke keluarganya. Brengsek lo! Berani-beraninya lo nyumpahin gue untuk dan menikah sama Mas Arya? Hah? Frans, ambil bensin di mobil gue ngebakar mulut di cewek! Biar dia gak bisa ngomong lagi! Lepasin! Lepasin! Deb, kamu bakal nyesel, Deb! Lepasin gak? Ya kak, sorry, ini isinya air. Frans, lo tuh gak becus ya? Kayak gini aja gak bisa! Lo tadi ngancurin rencana gue pakai tangan ini kan? Kamu mau ngapain? Karena lo udah ngancurin rencana gue harus hancurin juga tangan ini! Berani-beraninya lo dorong kakak gua. Frans, lo tunggu apa lagi? Hancurin tangan dia dong! Udah cukup. Kamu berani ngelawan saya? Kamu gak takut sama saya? Bukan gitu Bu Deborah. Deborah bakal jadi istrinya Pak Aryanata. Jadi gue nggak bisa bikin dia tersinggung. Ini maksud saya kasihan Pak Frans, Bu. Tangannya pasti pegel, mukulin cewek ini terus. Kita bisa siksa dia dengan cara lain. Boleh juga. Frans, telanjangin cewek brengsek ini. Dengan senang hati. Coba aja kalau berani. Gue cuma nggak berani, tapi gue bakal sebar foto telanjang lo di internet. Lepasin! Jangan! Kalung peninggalan almarhumah istrinya Pak Aryanata. Hah? Kok bisa sama kamu? Kamu bilang apa barusan? Itu kalung peninggalan almarhumah istrinya Pak Arya, Bu. Hah? Tapi ketika istrinya meninggal, kalung itu dikasih ke Nona Gita. Apa dia bener-bener Nagita Aryanata? Anto, kamu harus pastiin.
Oh, bukan. Pas saya jadi sekretarisnya Pak Arya, kebetulan Nona Gita udah pergi ke luar negeri. Jadi saya belum pernah ketemu. Tapi satu perusahaan juga tahu kalau Nona Gita itu adalah anak kesayangannya. Jadi penampilannya nggak mungkin lusuh kayak gini kan? Jadi saya berani jamin kalau dia ini bukan Nona Gita. Bu, kita harus segera jemput Nona Gita karena hari sudah makin malam. Gak bisa. Gue harus kasih pelajaran ke cewek brengsek ini. Kembali kalungnya. Apain? Berani banget lo gigit tangan gue. Tolong kembaliin kalung saya. Kenapa sih harus tegang banget? Ini tuh cuma kalung murahan doang. Karena lo udah ngancurin barang gue. Gue juga harus hancurin barang lo. Jangan! Itu kalung pemberian mama saya, please balikin kalungnya. Ya udah, gue balikin ya. Ups. Tapi lo harus sujud di depan gue. Kan gak cuma itu aja. Gue mau lo tiduran dan gue langkahin. Baru udah gue balikin. Kalau kamu nggak mau nggak apa-apa kok. Tapi kalung ini Jangan! Saya bakal berlutut. Tapi kalau misalnya saya udah berlutut, kamu bakal balikin kalungnya kan? tenang aja. Deborah Hartanto nggak pernah ingkar janji. Saya harap kamu bisa nepatin janji kamu. Saya harap kamu bisa nepatin janji kamu. Sekarang kamu udah bisa balikin kalungnya ke saya kan? Ternyata lu masih mau kalung ini? Hah? Jangan mimpi! Jangan! Apa yang terjadi, Ta? Please, kamu harus baik-baik aja. Kamu bakal nyeselin semuanya, Deborah. Masih bisa ngomong ternyata nih anak. Ini akibatnya kalau lo cari masalah sama gue. Bukan itu mobil Deborah? Kenapa ada di sana? Hah? Bukan itu mobil Deborah? Kenapa ada di sana? Coba kita cek. Maaf Pak ya, tapi itu jalan bebas kendaraan. Kalau gitu saya jalan kaki ke sana. Buka pintunya. Baik Pak. Ternyata dia masih belum nyerah. Asal lo tau ya, lo itu cuman semut yang pantas diinjak di mata gue. Gue bisa hancurin hidup lo tanpa mikir 2 kali. Kamu akan bayar semua perbuatan kamu. Awas kegigit lidah lo sendiri. Asal lo tahu ya, lo itu cuman cewek lusuh, gak jelas. Dan gue akan jadi istri orang terkaya di negara ini. Jadi lo gak mungkin bisa lepas dari cengkraman gue.
nggak bisa ngebayangin gimana penampilan lu di wedding nanti kalau hidung lu sampai patah. Lu tuh ya, hampir aja gue nggak bisa tampil sempurna di pernikahan gue sama Mas Arya. Pernikahan? Mimpi kamu soal pernikahan. Selama saya masih hidup, kamu gak akan nikah sama Aryanata. Lo masih nggak ngerti ya? Hah? Kalau lo nggak ngancurin hadiah dari Mas Arya, gue nggak akan pernah punya masalah sama anak perempuan Mas Arya. Friends, pegangin dia. Kamu ngapain lagi? Enggak, mau ngapain lagi? Apaan sih? Mau ngapain lagi? Apaan sih? Karena lo udah ngancurin hadiah itu, gue harus hancurin muka lo. Enggak, jangan. Jangan. Kalian keterlaluan. Papa saya gak akan lepasin kalian. Karena lo cewek brengsek, bapak lo juga pasti brengsek. Kalian pasti bakal nyesel. Apa? Nyesel? Sorry ya, di kamus Deborah Hartanto gak ada kata nyesel. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan di sini? Bukannya kalian harus jemput Nagita? Kakak ipar ngapain di sini? Pasti mau nyari Kak Deborah kan? Apa yang kalian lakukan di sini? Mas, ini loh orangnya udah ngancurin hadiah kamu buat Nagita. Sek. Lebih baik lu jauh-jauh dari muka gua, karena lu udah ngancurin hadiah Aryanata buat anaknya. Hidup lu tinggal hitungan hari. Bukan itu masalahnya. Handphone Nagita mati. Aku nggak bisa hubungin dia. Sekarang juga kita cari dia ya. Ya udah, kita berangkat sekarang ya. Kenapa aku kayak dengar suara Nagita? Mas, udah apa? Ayo berangkat sekarang. Oke. Halo Pak, tolong kirim ambulan Pak. Ada yang terluka di sini. Alamatnya ada di Jalan Revolusi, jalan bebas kendaraan. Iya, di dekat bandara. Kak, jangan takut lagi ya kak. Mama udah telepon dokter. Nanti dokternya akan bantuin kakak. Handphone. Non udah sadar. Oh iya Non, waktu Non pingsan kemarin, saya minta tolong orang untuk benerin HP-nya Non. Dan sekarang Non bisa hubungin keluarganya Non. Mereka pasti khawatir sekali. Makasih ya. Halo, Papa. Tah, sayang. Maafin Papa ya, Papa terlambat. Dok, gimana keadaan putih saya, Dok? Luka Nagita sangat serius, Pak. Bukan lengan saja yang patah, tapi pipinya juga ada sayatan cukup dalam. Saat datang, keadaan sangat memprihatinkan. Gimana muka anak saya bisa seperti ini, Dok? Luka sayatnya cukup serius, Pak, dan akan meninggalkan bekas. Sayang, kasih tahu Papa siapa orangnya. Papa nggak akan tinggal diam. Papa akan balas perbuatannya 1000 kali lipat lebih sakit. Coba kasih tahu Papa, sayang. Biar Papa kasih pelajaran orangnya.
Pa, aku mau balas dendam pakai cara aku sendiri. Oh ya, Pa. Tante Deborah kok nggak ikut ke sini? Tante Deborah lagi nyiapin hadiah buat kamu. Jadi dia nggak ikut. Tante Deborah kan baik, lembut, terpelajar. Kalau papa nikah sama dia, kamu setuju? Lembut, baik, terpelajar. Selama papa suka, aku pasti setuju kok. Jadi, kamu bener setuju papa nikah sama Tante Deborah? Kalau misalnya aku udah sembuh, gimana kalau kita adain acara makan malam di hotel kita? Kan ini pertama kalinya aku ketemu sama dia. Jadi acaranya harus mewah kan? Papa setuju sayang. Sekalian papa mau ngumumin, putri kesayangan papa akan menjadi pewaris tunggal Aryanata Group. Deborah Hartanto, silahkan nikmatin puncak kebahagiaan kamu. Silahkan terus berpikir kalau kamu akan dapetin semuanya. Sebentar lagi, aku akan kasih lihat semua orang wajah asli kamu dan nyeret kamu ke dasar yang paling bawah. Kamu udah 10 tahun sekolah di luar negeri. Gak pernah beli baju baru. Sekarang, kamu ke butik ya. Kamu pilih baju yang kamu suka. Sekalian papa udah pesan gaun desainer buat kamu. Nanti kamu coba ya. Makasih ya, Pak. Pokoknya buat family dinner nanti aku bakal dandan secantik mungkin. Kamu memilih untuk menghandle sendiri. Jadi papa gak akan kecampur. Tapi jangan biarin mereka lolos gitu aja. Papa gak akan biarin satu orang pun yang nyakitin kamu. Kalau kamu butuh sesuatu, bilang papa ya. Papa gak akan ampunin mereka. Papa tenang aja. Aku gak akan lepasin mereka semua. Pak Wisnu sudah bantu menemani saya dan Nagita sejak kecil. Sekarang dia sudah besar. Tolong jaga dia. Jangan sampai ada orang bodoh yang menyakiti dia, Pak. Baik Tuan, saya akan menjaga Nona Nagita dengan baik. Selamat datang Non Deborah. Saya dengar Non dan Pak Aryanata akan segera menikah ya? Silakan duduk Ibu. Sebagai supervisor butik mewah ini, informan kalian memang keren ya. Luar biasa. Ya, benar apa yang kamu bilang. Dan malam ini saya akan ada dinner istimewa bersama dengan keluarga Aryanata. Jadi saya minta sekarang kamu keluarin semua perhiasan dan gaun-gaun terbaik yang kalian punya. Baik Non. Cepat bawakan gaun dan perhiasan mahal kita untuk Non Deborah pilih. Kalian pikir gaun murahan kayak gitu cocok buat saya? Hah? Saya akan jadi istri orang terkaya di negara ini. Pikir pakai otak, bisa nggak? Tapi itu semua koleksi gaun dan perhiasan mahal kita, Non. Seleranya Papa bagus juga ya. Itu karena Tuan Arya sangat sayang kepada Nona Nagita. Bahkan beliau sendiri yang selalu mengecek perkembangan desain dan perhiasan hingga jadi seperti sekarang. Saya juga tidak menyangka kalau Nona Nagita sudah sebesar ini. Oh, Nona Nagita, saya izin dulu ya. Ada telepon. Masih ada satu lagi. Maaf Non, itu gaun rancangan khusus buat... Saya nggak peduli. Kalau saya suka, itu harus jadi milik saya. Buruan buka gaunnya. Lo kok bisa di sini?
ada di sini? Karena saya punya kartu SVIP. Jadi saya bisa dong belanja di sini. Yang bisa punya kartu SVIP itu cuman relasi dekat keluarga Arianata. Kalau bisa ada kartu itu, gue tahu. Lo pasti bikin kartu palsu kan buat nipu semua orang? Coba kamu cek kartunya. Kartu SVIP ini asli non, dan gaun ini dirancang oleh desainer terkenal yang dipesan khusus oleh Pak Arianata. Mas Arya beneran pesen gaun ini buat aku? Ivana Alexandra adalah desain terkenal di dunia. Cuma Naratama seperti Pak Arianata yang bisa request gaun seindah ini. Terus kenapa gaun mahal ini bisa ada di badan cewek rusuk ya lo? Karena gaun ini emang dirancang buat saya. Lo tuh mimpi ketinggian ya? Hah? Siapa lo? Kayaknya Non Deborah dan cewek ini pernah punya masalah deh. Kalau gitu, aku harus belain Non Deborah. Siapa tahu habis ini aku langsung naik jabatan. Gaun ini pasti dipesan Pak Arya khusus untuk tunangannya Non Deborah. Kalian berdua itu bodoh atau gimana sih? Bisa-bisanya ngasih gaun seindah ini untuk orang sembarangan. Pinter juga lo. Ya udah buruan lepas gaunnya, atau lo mau gue kasih pelajaran, hah? Oh. Lo berani nampar gue, hah? Gue tuh calon istri Mas Arianata. Mau taruhan? Status kamu bentar lagi akan berakhir. Lo masih berani ngelawan gue, hah? Terus sekarang ngapain pegang aja? Nontonin doang, iya? Ayo pegang dia! Buruan, bantu saya pegangin dia. Kalian mau ngapain? Pak Wisnu, kok Anda bisa ada di sini? Dalam 3 bulan terakhir anggaran... Siapa tuh abang ini? Beliau adalah kepala pelayan keluarga Arianata. Dari kecil, beliaulah yang mengurus Pak Arianata. Makanya banyak yang takut sama beliau. Oh, gue tahu siapa lo sekarang. Terlambat. Pintu maaf saya udah tertutup buat kamu. Dasar jalan brengsek! Lo ternyata itu simpannya si tua bangka ini. Terus lo berani-beraninya berlaga sok kaya datang ke butik ini, iya? Berani ya kamu ngomong kayak gitu? Oh, pantes lo punya kartu SVIP itu. Lo sengaja manfaati si tua bangka ini supaya bisa naik ke kalangan elit. Ya ampun, berani banget ya sampai nyuri gaun mahal ini, hah? Lo rela jual badan lo ini ke si tua bangka gak jelas kayak gini? Dasar menjijikan! Berani Anda kurang ajar seperti itu kepada Nona Nagita. Saya tidak akan melepaskan Anda. Pak, lo pikir lo siapa, ha? Berani-berani yang lawan gue? Beliau ini orang yang udah menjaga calon suami kamu sejak kecil. Beliau juga udah dianggap keluarga oleh keluarga Arianata. Tapi bisa ya kamu kurang ajar kayak gitu? Si tua bangka ini cuman budak rendahan di keluarga Arianata. Dan nanti di saat gue jadi istri Mas Arya, dia juga akan jadi budak gue. Ayo sekarang lepasin gaun ini dari badan dia. Siapa yang berani? Siapa yang berani ngelakuin itu? Kalian itu bertiga masa gak ada yang berani ngelawan dia? Ayo pegang. Lo tuh lagi acting ya? Hah? Setelah lo begini, terus bodyguard lo datang gitu. Gue gak takut. Ayo pegang dia. Lo pikir gue takut? Hah? Lo pikir gue akan terintimidasi? Sekarang para pegawai dengar ya. Siapa yang bisa lepasin gaun ini dari cewek brengsek ini akan menjadi pelayan kesayangan di butik ini dan juga dapat promosi ke PT Arianata. Pegang dia. Pasif! Gue tuh tunangannya Mas Arya, tau gak? Bagusin sama gue! Kenapa? Gak suka? Kalau gak suka kamu aduin aja sama calon suami kamu.
Kenapa? Gak suka? Kalau gak suka aduin aja sama calon suami kamu. Lo berani nantangin gue? Lo bosan hidup lo? Kalau sampai Mas Arya tahu, dia bakal pasti lo sujud depan gue. Kamu bodoh atau gimana sih? Kamu cari masalah sama orang yang salah. Pak Arya itu cinta banget sama Non Deborah. Kalau kamu perlakuin tunangannya kayak gini, itu sama saja kamu bunuh diri, tau? Pak Arya mungkin kelihatan dingin, tapi apapun yang Nona Deborah mau bakal dikabulin. Kalau Nona Deborah mau bintang, pasti juga akan dikabulkan. Tunggu aja, gue akan aduin semua yang Mas Arya. Pergi kamu dari sini. Kalau nanti Nona Deborah jadi istrinya Pak Aryanata, aku akan naik jabatan dan akan bekerja di grup Aryanata. Sayangnya itu gak akan terjadi. Orang yang suka nindas orang lain kayak kalian gak pantas kerja di Aryanata Group. Halo, Pak. Pak, tolong pecat semua staf di Clementine Boutique. Dan mulai hari ini, pastikan setiap nama mereka resmi di blacklist dari Aryanata Group. Kamu pikir kamu tuh anaknya Pak Arya? Sok-sokan mecet kami dengan kata-kata doang. Halo, Bu Bos. Mulai hari ini, kamu saya pecat. Apa? Apa? Emang saya ngelakuin kesalahan apa, Bu? Apa kamu nggak tahu lagi bermasalah sama siapa? Saya dapat telepon langsung dari Pak Aryanata. Beliau kasih perintah langsung buat memecat kamu dan semua staf di bawah kamu. Pak Aryanata? Pak, tolong pecat semua staf di Clementine Boutique. Kamu Nagita Aryanata, pemilik Aryanata Group, putri dari orang terkaya di negara ini. Non, tolong maafkan saya, Non. Saya janji, saya akan berubah, Non. Saya tahu saya salah, tapi tolong maafkan saya, Non. Deborah itu cuma sekretaris di Aryanata Group. Tapi dia bisa bertindak semau dia. Pasti dia juga udah kasih pengaruh buruk ke karyawan lain. Pak, kita ke kantor sekarang. Non, ampuni kami, Non. Kasih kami kesempatan. Kamu di mana? Udah selesai dandannya? Oh, Mas. Dinner kan sebentar lagi mulai. Mas, tadi tuh ada cewek yang ngebully aku. Apa? Mas, ada yang nyakitin aku. Siapa yang ngelakuin ini sama kamu? Aku gak akan lepasin orang itu. Pokoknya Mas janji ya, Mas harus balas dendam sama dia. Sekarang kamu tenang aja. Lebih baik kamu sekarang siap-siap buat family dinner. Setelah dinner, aku akan urus siapa yang nyakitin kamu. Kamu dandanin cantik ya? Ya, Mas. Sayang, udah jalan kesini kan? Acara family dinner sebentar lagi mulai. Iya, Pak, aku masih ada urusan di kantor. Nanti kalau misalnya aku udah selesai, aku langsung ke sana ya. Oke sayang, Papa sama Tante Deborah tunggu di sini ya. Oke, Pak, sampai ketemu di sana. Raf, ini kayaknya laporan keuangannya nggak balance deh. Kamu bisa tolong panggilin manajer keuangannya nggak? Baik, Non. Permisi Bu, apa ada yang salah dengan laporan keuangannya? Siapa yang udah nanganin eksternal klien? Bu Deborah, Bu. Tapi kebetulan beliau sedang bersiap-siap untuk family dinner dengan keluarga Aryanata. Ini dokumen transfer saham sesuai instruksi Pak Aryanata, Non. Di acara nanti, beliau juga akan mengumumkan Nona Gita sebagai Presiden Direktur baru Aryanata Group. Emangnya nggak terlalu buru-buru ya, Raf? Keputusan itu sudah lama diambil oleh Pak Aryanata, Non. Jadi, tidak akan ada yang bisa mengubahnya. Ternyata aku masih orang terpenting buat papa. Mungkin karena dia mau nikah, dia takutnya aku mikir cintanya bakal berkurang. Makanya dia pakai cara ini untuk tenangin aku. Dalam 3 bulan terakhir, anggaran entertain kita naik jadi 7 miliar.
Dan semua ditransfer ke rekening yang sama atas nama Franz Hartanto. Apa kalian gak curiga sama sekali? Pak Franz itu adik kandung Bu Deborah, Bu. Bu Deborah kan tunangan Pak Aryanata. Mereka juga akan segera menikah. Jadi kami tidak bisa berkata apa-apa, Bu. Jadi kayak gini cara kamu kerja sebagai manajer keuangan? Nutupin orang yang udah ngambil uang perusahaan gitu? Raf, ini buktinya semua kamu simpen dan bikin laporan ke polisi. Bagaimana dengan Pak Aryanata, Bu? Itu biar saya aja yang jelasin. Dan kamu ambil bukti laporan keuangan dari 3 tahun terakhir selama Deborah kerja di sini. Saya mau tahu deh, berapa banyak uang yang udah diambil Deborah dari perusahaan ini? Baik, Bu. Mbak, saya minta tolong tata semua makanannya dengan rapi dan jangan lupa cek semua gelasnya udah terisi minuman atau belum. Cepet ya kerjain ya. Hai Kak, si Aryanata itu mana? Lagi nunggu di lounge, nungguin anak kesayangannya datang. Emang dasar anak papa sialan, lama banget datangnya. Ya udah sih Kak, sabarin aja dulu. Kalau nanti lo jadi nikah sama dia, keluarga kita makin kaya. Gue gak sabar naikin mobil mewahnya si Aryanata, terus gue bisa party di atas kapal yachtnya dia. Gak usah seneng dulu. Lu mending doain semoga dinner kita hari ini berjalan lancar, terus gue jadi nikah sama Mas Arya. Baru kita boleh seneng-seneng. Karena semua kekayaan milik Aryanata bakal jadi milik kita. Ini adalah daftar supplier dari Departemen Procurement, Bu. Dan ini juga ada catatan anggaran R&D yang telah disetujui selama 3 tahun terakhir. Siapa yang udah perkenalin supplier bahan mentah ini ke kalian? Ini tuh di bawah standar perusahaan loh. Itu disetujui secara pribadi oleh Bu Deborah, Bu. Pada saat itu, Departemen Purchasing menerima quotation dari 3 supplier terkemuka. Namun, Bu Deborah mengatakan bahwa supplier ini memiliki potensi. Meski pada saat itu, supplier ini di bawah standar perusahaan kita. Tapi, beliau tetap memaksa untuk bekerja sama dengan perusahaan ini, Bu. Saya sudah mengecek aset Bu Deborah, dan saya menemukan sesuatu, Non. Beliau memiliki puluhan hektar tanah di pinggiran kota. Dan supplier ini juga salah satu developer di daerah itu. Pantes aja anggaran R&D beberapa obat tuh melonjak drastis. Perusahaan ini didedikasikan untuk menyelamatkan nyawa, bukan untuk memperkaya diri. Dan Deborah itu udah terang-terangan ngambil uang perusahaan. Emang gak ada yang berani untuk stopin dia? Bagaimana mungkin kami berani melawan tunangan Pak Aryanata, Bu? Bu Deborah sendiri juga mengancam bahwa siapapun yang melawan perintah beliau maka akan dimasukkan pada daftar hitam industri farmasi manapun. Bulan lalu juga ada Head of Quality yang mencoba untuk melaporkan masalah ini. Tapi besoknya jabatan beliau langsung diturunkan menjadi manajer gudang, Bu. Maka dari itu semua klien di perusahaan ini sangat tunduk pada beliau. Raf, kamu bawa semua buktinya ini ke acara makan malam nanti. Saya mau tanya langsung ke Deborah. Sebelum pemilik perusahaan ini tuh keluarga Aryanata atau keluarga Hartanto sih? Oh ya Kak, si Nagita anaknya Aryanata cantik banget kan? Ya gue sih belum sempet ketemu sama dia. Secara gue sibuk urusin dinner mewah ini, persiapan wedding. Jadi gue belum sempet ketemu. Tapi karena Mas Arya ganteng banget, harusnya sih anaknya cantik juga. Ya pastilah, gue ready. Gimana kalau lo jadian gue sama anaknya supaya keluarga kita makin elit? Ide-ide. Nagita itu bakal jadi keponakan ipar lo. Ya elah, siapa yang tahu sih? Kalau misalkan gue jodoh sama anaknya, gimana? Lo bakal gue suruh panggil dia adik ipar. Mas Arya, akhirnya datang juga. Mas, aku dari tadi udah nungguin tahu. Nagita yang mana? Oh, dia ada urus sesuatu dulu di kantor. Sebentar lagi baru jalan sini. Wah, kamu emang pinter cari calon istri, Arya. Acara dinner kali ini mewah sekali. Itu semua Mas Arya lakuin karena dia percaya dan sayang banget sama aku, Tante. Tante lihat Arya tumbuh besar dan akhirnya menikah dan punya anak.
Arya ini orang baik dan sangat menghargai kamu. Terima kasih ya Tante, sudah mau datang di acara keluarga kami. Nagitanya mana? Tante udah 10 tahun gak ketemu sama dia. Gara-gara dia sekolah di luar negeri. Tante juga pengen ketemu dia. Pasti dia tambah cantik. Oh iya, Tante dengar penelitian farmasinya Nagita berhasil kan? Makanya dia jadi dokter farmasi terbaik di dunia. Anak itu memang luar biasa, Arya. Jadi wajar kan kalau Aryanata sangat sayang sama putrinya. Iya Tante, Nagita bekerja keras selama penelitian. Jadi saya juga mau mengumumkan hal penting di acara malam ini. Mas Arya pasti mengumumin kalau kita akan segera menikah. Mama ngapain di sini? Bukannya anak mama hari ini lagi bertunangan dengan orang nomor 1 di negara ini. Mana mungkin mama nggak datang. Selera kamu bagus loh Arya. Deborah ini dia cantik dan sangat elegan. Tapi kamu nggak usah khawatir. Mama nggak akan minta mahar yang mahal-mahal. Cuman 12 miliar aja. Ngapain sih ngomong kayak gitu? Aku tuh udah beruntung banget mau dinikahin sama Mas Arya. Jadi aku gak perlu mahar sebesar itu lagi. Para tamu semuanya, maaf ya. Mama saya baru datang abis landing dari airport. Ya, kelaparan. Ruangannya luas dan mewah banget ya. Dulu mama nikahan cuma pakai tenda di depan rumah orang. Frans, mending buruan lu bawa mama pergi dari sini. Yang ada dia tuh bikin kita malu. Terus nanti Mas Ari ilfil gimana? Mama, mannernya. Jangan bikin Kak Deborah malu. Nanti kalau Kak Deborah berhasil nikah sama Mas Arya, kita bakal punya uang lebih banyak daripada 12 miliar, mah. Halo. Iya, saya akan gerak ke kantor sekarang. Deb, Aryanata Group baru dapat investasi baru. Wah. Tapi aku perlu di sana untuk konfirmasi dan tanda tangan. Jadi sekarang, kamu kan tuan rumah di acara ini. Sebentar lagi nih kita datang. Tolong jaga dia baik-baik buat aku ya. Iya Mas, Mas jangan khawatir ya. Semangat kerja ya. Aku akan segera kembali. Tunggu. Itu berarti Aryanata akan semakin kaya raya. Aku beneran bakal jadi nyonya besar dan punya apapun yang aku mau. Nagita, anak Shalan itu, aku bakal cari cara buat nyingkirin dia. Non, saya sudah berhasil menemukan bukti tentang penggelapan dana yang dilakukan Bu Deborah. Acara makan malamnya sudah mulai, Non. Apa tidak lebih baik kita masuk sekarang? Sebelum masuk kita siapin dulu kejutan besar buat Deborah. Pak Wisnu sudah berkeliling negeri ini untuk mencari pengrajin yang bisa memperbaiki kalung non kita. Tapi sayangnya kalungnya tidak bisa terbagi seperti sebelumnya. Kalung ini yang jadi saksi betapa kejamnya Deborah waktu itu sama saya. Dan kalung ini juga yang akan nemenin saya untuk ngebongkar semuanya. Saya juga yakin almarhum Mama pasti setuju. Oh ya, cadar pesanan saya udah ada kan? Kamu akan segera bayar semua perbuatan kamu, Deborah. Silahkan, Non. Surat perjanjian pranikahnya udah ada kan? Ini, Non. Kita masuk sekarang. Tapi, Non, maaf saya lancang. Bukannya Nona Gita tidak setuju pernikahan Pak Aryanata dan Bu Deborah. Jadi,
Buat apa surat ini dibawa ke acara makan malam? Kamu akan tahu saat kita udah sampai di sana nanti. Acaranya udah mulai dari tadi. Tapi kenapa anak Syalan itu belum datang juga ya? Apa dia ada masalah sama gue? Ya nggak mungkin lah kak. Lu dengar kan? Ciara ngomong apa barusan? Itu anak lagi ke kantor dulu. Biasalah, anak sama bapak itu sama-sama gila kerja. Lagian, biarin aja. Semakin banyak uang yang mereka kumpulkan, semakin banyak juga uang yang bisa kita habiskan. Frank memang pintar. Suami yang cari uang, istri yang habisin. Itu sudah hukumnya, Dep. Apalagi kalau dibagi sama mama, adik kamu. Mah, mau ngomong pakai to aja nggak? Biar sekalian semua orang denger di sini. Putri keluarga Aryanata telah tiba. Beneran, ini anaknya si Arya. Kok ngapain dia pakai cadar segala? Mutiara-mutiara itu sepertinya asli. Satu butir harganya bisa jutaan. Mutiara sebanyak itu. Harganya pasti ratusan juta. Putri miliarder mah beda. Buat apa si Arya itu habisin banyak-banyak uang hanya untuk anak kecil yang sombong ini? Rasanya si calon menantu ini perlu dididik untuk mengelola uang. Mah, bisa gak sih gak usah banyak ngomong? Hai Nagita, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Kenalin, saya Deborah, tunangan papa kamu. Ini bukan pertama kalinya kita ketemu kok. Kalau diperhatiin, ini anak emang kelihatan familiar sih. Tapi ketemu di mana ya? Kalung yang dia pakai juga nggak asing. Halo, aku Frans Hartanto. Nice to meet you, Nagita. Kak, dia beneran Nagita Aryanata? Oh gitu banget sikapnya. Lu beneran gak ada masalah kan sama dia? Gue aja baru pertama kali ketemu sama dia, Frans. Kenapa muka kamu itu ditutupin sih? Emangnya kamu lagi nyembunyiin apa? So misterius banget nih anak. Gue jadi penasaran sama mukanya. Halo? Lo ngapain di sini? Ada urusan apa? Saya datang ke sini karena saya diundang. Diundang? Mana undangan? Saya nggak perlu undangan. Lu emang gak tahu malu ya? Lo pikir ini acara keluarga lo? Kamu benar. Karena saya pemeran utama di acara ini. Nagita Aryanata. Ya ampun. Hampir aja aku nggak ngenalin. Nagita makin besar makin cantik. Tapi pipinya kenapa ya? Apa ada yang nyakitin dia? Tante, tolong jangan percaya sama perempuan ini. Karena saya tahu betul dia siapa. Cewek kampung. Lo pikir dengan lo pakai gaun murahan kayak gini bikin kita semua percaya kalau lo tuh Putri Aryanata? Jadi dia bukan Nagita. Berani-beraninya dia ngaku sebagai anaknya Aryanata dan datang ke acara keluarga. Apa udah bosan hidup dia? Benar banget. Dulu dia udah ngancurin hadiah buat Nagita. Dan sekarang lo malah nyamar dan datang ke pesta dia. Wah, gila. Lo emang nyari masalah ya? Gue tahu, Frans. Perempuan kampungan kayak dia yang cuman mampu makan di pinggir jalan, rela untuk nyamar dan nipu kita semua supaya apa? Supaya dia bisa makan dan minum gratis di sini. Ya kan?
karena gue kasihan sama lo. Ya, anggap aja ini hadiah. Widih, mimpi apaan lo semalam? Bisa dapat hadiah dari calon istri orang paling kaya di negeri ini. Harusnya lo sujud syukur tau nggak? Kalau bukan karena kebaikan kakak gua, lo nggak mungkin makan makanan mahal itu. Buruan, makan. Berani-berani lu ngelakuin ini sama gue! Frans, gue minta lu telepon Mas Arya sekarang juga karena gue mau kasih pelajaran sama nih cewek brengsek. Oh, nggak perlu. Biar aku aja yang telepon Arianata. Halo, Ta. Kamu sudah sampai? Iya, Pak. Aku udah sampai kok. Ya, oke. Sebentar ya. Kalau pekerjaan Bapak udah selesai, Bapak segera ke sana. Kak, apa dia bener Nagita Arianata? Gue sejak awal saya udah peringatin kamu. Jadi sekarang saya nggak akan lepasin kamu. Bohong! Dia bukan Nagita Arianata. Video itu tuh palsu. Mana mungkin? Semua orang juga lihat kalau yang di video itu Arianata. Tante tuh semua lupa ya? Tadi pas Mas Arya kesini itu datang pakai setelan jas warna putih. Dan laki-laki yang di video itu pakai setelan jas warna hitam. Jadi laki-laki yang di video itu jelas bukan Arianata. Gue tahu sekarang. Lo sengaja suruh orang nyamar kan? Atau lo bikin video itu pakai AI? Security! Bawa cewek kampung ini keluar dari sini. Berhenti! Ini kumpulan buktinya, Non. Deborah Hartanto. Hari ini adalah hari terakhir kamu satu ruangan dengan keluarga Arianata. Selama 3 tahun kerja, selain kamu menyalahgunakan kekuasaan kamu, tapi kamu juga menggelapkan uang perusahaan. Di sini ada buktinya. Kamu ada pembelaan? Bohong! Bohong. Di setiap bulan di tanggal dan waktu yang sama, kamu selalu transfer uang ke rekening yang sama. Direktur Frans Hartanto. Di sini semua ada buktinya loh. Kak, mampus kita. Gimana ini? Bisa nggak kamu saja jadi pengecut? Hah? Lo pikir dengan bikin laporan keuangan palsu kayak gini bisa fitnah gue seenak jidat lo? Hah? Berani-beraninya lo bikin dokumen palsu dan fitnah gue. Lo kesini lo bahas dendam kan? Semuanya dengerin ya. Cewek jalang ini udah ngancurin hadiah yang dipersiapkan Arianata untuk anaknya. Makanya Kak Deborah marah dan ngasih dia pelajaran. Tapi apa? Berani-beraninya dia datang ke sini cuman untuk balas dendam. Kayaknya kalian ini gak akan nyerah ya sebelum kalian masuk peti mati. Langsung aja kita hajar dan buang dia jauh-jauh dari sini. Gue setuju sama lo. Karena dia udah berani bikin keributan di acara dinner malam ini, enaknya gue kasih dia pelajaran. Security, buat kalian, siapapun yang bisa nyingkirin muka cewek brengsek ini dari sini, akan saya naikin jabatan dan juga gaji. Kenaikan gaji dan jabatan? Emangnya kamu punya wewenang? Ya jelas lah. Heritage ini dikelola oleh Arianata Group. Dan gue sebagai tunangan juga sekretaris pribadi Presiden Direktur Arianata Group berhak untuk naikin gaji dan juga copot jabatan di sini. Tapi sebentar lagi kamu udah gak punya kekuasaan.
30 detik lagi, kamu bukan lagi sekretaris pribadi Presiden Direktur Aryanata Group. Walaupun lo Nagita Aryanata, lo gak berhak untuk mecat gue. Yang cuman bisa mecat gue itu Presiden Direktur Aryanata Group, ngerti? Masih 10 detik lagi. Lo tuh demen main drama ya? Hah? 5, 4, 3, 2, 1. Kak, apa lo? Kepada saudari Deborah Hartanto, saya selaku manajer HRD ingin memberitahu bahwa mulai saat ini Anda diberhentikan sebagai sekretaris pribadi Presiden Direktur Aryanata Group. Apaan ini? Kok gue terima email dari HRD kalau gue tuh dipecat? Udah Kak, tenang aja. Ini semua pasti rencana Jalang ini. Dia pasti sengaja bikin email buatan atas nama HRD Aryanata Group cuman buat nakut-nakutin lo. Emangnya lo pikir siapa? Presiden Aryanata Group yang sekali perintah semua orang langsung nurut. Bener juga kata lo, Franz. Lo tuh emang bener-bener ya berani-beraninya bikin email palsu buat nakut-nakutin gue. Iya. Udahlah Kak, langsung ajar aja. Kita harus keluarin cewek ini sebelum Nagita yang asli datang sini. Kalau dia tahu ada pengacau di pestanya dia, Nagita yang asli pasti nggak senang. Bener, Franz. Security! Tolong bawa cewek Jalang ini keluar dari sini sekarang juga. Kamu mau menghajar orang di acara keluarga Aryanata? Kamu berani banget ya, Dep. Emangnya kamu gak takut semua orang tahu betapa kejamnya calon istri Aryanata? Cewek nggak jelas dan penuh dendam kayak lo. Emang harus dikerasin ya? Dan karena Aryanata nggak di sini, gue sebagai tunangannya yang menjadi tuan rumah harus menjaga kehormatan keluarga Aryanata. Kalian semua denger kan? Cepet bawa cewek ini keluar dari sini. Kakak gua itu calon istri miliarder. Kalian mau? Siapapun yang berhasil bawa cewek ini keluar dan bikin hati kakak saya senang, dia bakal dapat kenaikan jabatan. Cepetan. Berani kamu nyentuh saya? Raf. Deborah, coba kamu lihat ini. Surat transfer saham Aryanata Group. Gak mungkin. Tadi kalian gak percaya kan sama email pemecatan itu? Sekarang saya kasih tahu kalian. Saya adalah Presiden Direktur Aryanata Group yang baru. Apa? Dan sebagai pewaris tunggal, saya nyatakan kalian resmi putus hubungan dengan keluarga Aryanata mulai sekarang sampai selamanya. Dia benar-benar Nagita. Memang waktu itu Aryanata pernah bilang, kalau Nagita kembali, perusahaannya akan diserahkan ke Nagita. Nagita kayaknya benar-benar benci dengan Deborah. Makanya dia pengen keluarga Aryanata benar-benar putus hubungan dengan keluarga Hartanto. Saya yakin pernikahan ini benar-benar gagal. Gak mungkin. Dia bukan Nagita Aryanata. Dia pasti penipu. Dia bukan Nagita. Tapi surat transfer saham yang dia pegang gak mungkin palsu. Enggak. Dia pasti udah nyuri surat itu. Gue tahu cewek ini itu bukan Nagita. Dia itu simpanan si tua Bangka Wisnu. Kok pernah lihat mereka berdua sendiri, Friends? Dia pasti suruh Wisnu untuk ambil surat ini terus dikasih ke dia. Lu tuh emang penipu, tau gak? Wisnu, dia kan kepala pelayan sejak Arya masih kecil. Gak mungkin dia melakukan itu. Tapi Deborah benar-benar meyakinkan, Sar. Muka dua, immoral opportunist. Deborah Hartanto. Kamu selalu buat saya terkejut dengan sifat asli kamu. Dasar cewek brengsek sialan! Kak, nggak apa-apa. Berani-beraninya ya lu nampar kakak gua. Berhenti! Semuanya berhenti! Pak Wisnu? Karena
karena cewek jalang ini itu simpenannya dia. Jadi udah pasti yang namanya Wisnu akan ngebelain ceweknya. Dan si tua bangka ini juga yang akan ngebantuin cewek ini buat dapetin semua yang dia mau dari keluarga Aryanata. Berani-beraninya kalian menghina Nona Nagita di acaranya sendiri. Tunggu sampai Tuan Arya datang, saya mau lihat apa yang dia akan lakukan kepada kalian semua. Tua bangka, berani lo ngebedah kakak gua? Lo nggak tahu, kakak gua ini calon istri dari majikan lo. Kalau nanti dia nikah sama Aryanata, lo dan cewek simpanan lo ini akan gua suruh untuk ngejilat kaki kakak gua. Kamu ini kurang ajar ya. Pak Wisnu ini orang yang udah ngerawat papa saya dari kecil. Papa saya sangat menghormati beliau. Bisa-bisanya kamu menghina beliau seperti itu ya? Emang gue peduli? Itu semua karena Mas Arya itu terlalu baik. Makanya dia masih biarin si tua bangka ini kerja sama dia. Karyawan rendahan kayak kalian itu nggak pantas untuk dibaikin. Franz, buruan usir 2 orang brengsek ini dari sini. Kita main yuk, kita happy-happy. Lepasin tangan gue! Hah? Cewek brengsek! Lepasin adik gue kalau enggak! Kalau enggak apa? Aku akan balas setiap pukulan dan hinaan yang pernah kamu lakuin ke saya. Ma, sama aku, Ma. Kak, suruh mereka lepasin gua. Dep, buruan dong. Cepet cari cara untuk melepasin adik kamu. Dia ini kan satu-satunya penerus keluarga Hartanto. Security! Kalian kenapa diam aja? Selamatin adik gua dong! Brengsek kalian semua ya. Kalau sampai kakak kebarku tahu pestanya hancur, dia nggak akan tinggal diam. Hah, cewek brengsek! Gua minta lu pergi dari sini! Saya kan udah bilang saya pemeran utama di acara ini. Jadi kamu yang harus pergi dari sini. Security! Ini kalian mau diem aja? Ayo hajar cewek ini! Permainan kamu udah berakhir, Deborah. Raf, bawa barangnya ke saya. Baik, Non. Selama saya masih hidup, jangan mimpi kamu jadi anggota keluarga Aryanata. Itu kan surat perjanjian pernikahan gue sama Mas Arya. Kenapa bisa ada sama lo? Balikin surat gue! Lepasin gue! Lo gak akan gue biarin keluar hidup-hidup dari sini. Pas Mas Arya datang lo bakal mati. Kita lihat aja siapa yang akan mati. Saya atau kamu. Tapi sebelum itu, saya akan pastiin kamu ngerasain apa yang udah saya rasain. Tamparan itu karena kamu udah ngerusak wajah saya. Yang itu, karena kamu udah ngerusak kalung pemberian mama saya. Dan yang terakhir, karena kamu udah ngerusak acara keluarga saya. Berani banget lu nampar Kak Deborah. Kakak ipar gua gak akan lepasin lu. Gua akan cari Aryanata sekarang juga. Kak ipar, ada cewek gila yang ngancurin pesta lu. Dia juga mukulin Kak Deborah. Gak bisa lepasin dia gitu aja. Siapa yang berani buat masalah di acara Aryanata? Yang mana orangnya, Franz? Yang mana orangnya, Franz? Akhirnya papa datang juga. Ini adalah kesempatan aku untuk kasih lihat wajah asli suami istrinya. Mas Arya datang juga. Mas, cewek itu tadi ngebully aku. Dia kasar sama aku pas di butik. Kenapa anak ini terlihat familiar? Mas, lihat deh, nih, tuh. Merah-merah kan sakit banget tahu. Jadi dia kasar banget sama aku, Mas. Terus dia tuh biru-biru juga sakit banget. Ternyata kamu orangnya. Iya mas, bener. Ini orangnya. Dia yang udah mukul Kak Deborah. Lo gak bisa lepasin itu aja.
Mas. Astaga, siapa sangka Jalang kecil ini dia punya hubungan dengan kepala pelayan kamu, Arya. Pantas saja dia berani membuli anak mama. Gak mungkin. Pak Wisnu bukan orang seperti itu. Diam kamu. Harusnya kamu tahu kalau anak ini adalah Udah nggak apa-apa, Pak. Biar aja mereka semua ngomong. Bukannya tadi lo sombong banget? Kenapa sekarang pada diam? Lo takut kan? Karena kakak ipar gue udah di sini. Mas inget gak reagen langka yang Mas mau hadiahin buat Nagita? Cuma dari satu-satunya di dunia. Perempuan itu juga yang udah ngancurin itu, Mas. Apa kamu bilang? Dia yang hancurin itu? Iya, bener Mas. Waktu gua sama Kak Deborah mau jemput Nagita ke bandara, ini cewek tiba-tiba muncul depan mobil gua, terus gua harus banting setir dan nabrak pohon. Akhirnya botol hadiah itu pecah, Mas. Gua sama Kak Deborah udah kasih tahu betapa berharganya botol itu, tapi boro-boro minta maaf. Ini cewek malah nyakitin gua sama Kak Deborah, katanya gua yang sembarangan. Pantas aja Deborah tadi marah banget. Dia udah ngerusakin hadiah mahalnya Arya buat Nagita kan? Masih berani ketawa? Mas, lihat tuh Mas, dia ngerendahin kamu. Kamu harus kasih pelajaran sama dia. Lo ngetawain apa? Ya jelas ketahuan kalian lah. Kalian itu kayak badut-badut di acara sirkus. Mereka lucu ya, Pak? Apa? Ini sebenarnya ada apa, Ta? Tangan kamu gak apa-apa kan? Ini, Pak, mereka semua tuh nggak percaya kalau aku tuh anak Papa. Ternyata dia benar-benar Nagita. Berarti semua yang diomongin anak ini bener. Selesai, hidup kita selesai. Mas, aku sama Nagita cuma salah paham aja kok. Salah paham? Sejak awal ketemu saya udah bilang kalau saya ini Nagita Arianata. Tapi kamu nggak percaya kan? Sekarang kamu berani jelasin ke papa saya apa yang udah kamu lakuin ke saya waktu itu. Apa yang udah kamu lakuin, ya? Bilang sama aku. dia tidak berani mengatakannya, Tuan. Izinkan saya yang berbicara. Calon istri yang Tuan Arya pilih sudah merendahkan Nona Nagita secara fisik maupun verbal. Bahkan, dia juga menggunakan status sebagai tunangan Anda untuk mengajak orang lain untuk menindas putri keluarga Arianata. Apa? Jadi ini karakter asli kamu? Di depan aku, kamu lembut dan manis, penuh perhatian. Tapi di belakang aku, kamu berani menyakiti putri kesayangan aku. Mas enggak Mas. Aku benar-benar gak tahu kalau dia tuh putri kamu, Mas. Mas, dengerin penjelasan aku dulu. Kak Arya, aku sama Kak Deborah beneran nggak tahu kalau dia anak lo. Kalau kita nggak tahu, berarti kita nggak salah kan? Iya benar. Mama tahu kamu sayang sama putrimu. Tapi Deborah kan dia bakal jadi istri kamu. Cepat atau lambat, perempuan itu akan menikah dan tinggal ikut sama suaminya. Jadi orang luar. Jadi menurut Tante lebih baik masalah ini nggak usah dibesar-besarin deh. Benar Arya, kalian kan sebentar lagi menikah. Janganlah ribut gara-gara anak. Tante setuju. Kalau keluarga kalian harmonis, rezeki kan pasti akan datang. Lagian Arya, waktu kejadian terjadi, kamu kan tidak ada di tempat. Nagita, coba kamu rayu papamu, biar papamu luluh. Cukup! Nagita nggak akan pernah jadi orang luar. Sejak kecil dia sudah kehilangan ibunya dan membantu bisnis keluarga. Dia sekolah dan melakukan penelitian di luar negeri. Dan selamanya Nagita anak kesayangan saya. Siapa yang menyakiti Nagita, berarti menyakiti saya. Kamu beraninya menyentuh putriku.
cuma salah paham. Arya pasti tambah marah kalau tahu luka di pipi anaknya gara-gara ulah gue. Gak bisa. Gue gak bakal biarin dia tahu itu. Sekarang gue cuma harus pura-pura sedih dan bersikeras gak tahu apa-apa. Gue yakin dia bakal luluh kayak biasa. Mas, aku beneran gak tahu kalau dia tuh anak kamu. Aku gak bakal nyakitin dia, Mas. Bener itu. Aku sama Kak Deborah nggak tahu kalau dia itu Nagita. Lo nggak bisa kan nyalain orang yang nggak tahu? Iya benar. Kamu nggak bisa nyalain Deborah dong. Lagian selama ini kamu yang suka ngelarang-larang Deborah untuk video call sama Nagita. Kamu nggak bisa salahin dia. Jadi kalau kalian nggak tahu siapa orangnya, kalian bisa bebas ngebakar dan ngebunuh orang itu hidup-hidup. Oke, gue salah. Tapi Mas, aku pikir saat dia datang tadi, dia mau ngancurin acara dinner kita, Mas. Aku takut, makanya aku langsung buru-buru usir dia. Udah nggak tahu, Mas, aku takut. Kak Deborah ngelakuin itu cuma demi kebaikan lo, Kakak ipar. Iya benar Arya. Apa yang dikatakan Fran itu benar. Deborah, dia sangat peduli sama kamu. Jadi kalau dia berbuat terlalu berlebihan, ya tolong kamu maklumi. Bener kata Mama. Kalian bersikeras dan bilang kalau Nagita adalah bukan putri. Ini apa, Dep? Apa pembelaan kamu? Mas, aku beneran nggak tahu kalau kamu kasih nama saham kamu ke dia. Iya, makanya kalau hal-hal sepenting ini harusnya kamu diskusiin sama calon istri kamu, Arya. Bener itu. Jadi jangan salahin kita kalau kita ngira itu palsu. Lagian dokumen sepenting itu dibawa ke sana ke sini. Wajar dong kalau kita berpikir kalau itu palsu. Mereka jelas nggak tahu apa-apa. Tapi, apa kamu nggak menyadari sesuatu, Dep? Oh, Mas, stempelnya rusak, maafin aku ya. Nggak apa-apa, Dep. Masalah kecil. Kan masih bisa dipakai. Stempel ini rusak ujungnya gara-gara kamu. Masih mau pura-pura kamu, Dep? Nah, sekarang, aku udah gak ada urusan sama kamu. Mas, aku mohon, Mas, aku beneran gak tahu apa-apa. Aku juga gak tahu kalau Nagita itu anak kandung kamu, Mas. Sekarang kamu udah tahu kan, kalau saya itu anak tunggal keluarga Arianata. Dan kamu dan keluarga kamu cuma jadi aib buat keluarga saya. Setelah semua kebaikan yang papa saya lakuin ke kamu, masih bisa ya kamu menggelapkan dana perusahaan? Kamu menggelapkan dana perusahaan? Enggak, Mas, aku bisa jelasin kalau aku tuh... Berapa banyak lagi yang kamu sembunyikan dari saya? Gak ada, Mas. Aku udah gak nyembuhin apa-apa, Mas. Kamu yakin? Ini semua ada buktinya loh. Masih bisa ya kamu bohong ke papa saya? Mereka merobek semua buktinya, tak? Iya, Pak. Karena mereka semua ini nggak percaya kalau aku tuh anak papa. Makanya mereka tuh robek semua buktinya. Tapi papa tenang aja. Aku udah kirim semua buktinya kok ke email papa. Kakak ipar, ini semua salah paham, oke? Ini semua salah paham. Kalian semuanya baik dan perhatian. Bukan buat masa depan keluarga Arianata, tapi buat kepentingan kalian sendiri. Dan kamu berani Mas, tolong dengerin penjelasan aku. Aku gak mungkin ada niat jahat sama anak kandung kamu. Tapi Nagita sama sekali gak kasih tahu kalau dia itu anak kandung kamu, Mas. Dia sama aku. Saya sudah memberitahu Anda kalau dia adalah Nona Nagita. Tapi Anda malah tidak percaya. Bahkan Tuan, dia malah memperburuk keadaan. Semua bukti sudah jelas.
kalian masih bisa menyangkal. Kamu wanita licik yang tidak bermoral. Kalau kamu jadi istri Tuan Arya, saya yakin kamu akan menghancurkan keluarga Aryanata. Saya harap Tuan tidak tertipu dengan sikap dan mulut manis wanita ini. Semuanya adalah kebohongan. Tua Bangka, urus aja urusan lo sendiri. Kurang ajar kamu, Franz. Pak Wisnu sudah membesarkan saya seperti ayah saya sendiri. Saya menghormati beliau. Dan kamu berani-beraninya menyebut dia seperti itu. Siapa kamu? Hah? Walaupun saya sudah memberitahu mereka, mereka tetap saja tidak percaya kalau Nona Nagita adalah putri Anda. Mereka terus-menerus memfitnah Nona Nagita. Bahkan mereka menuduh Nona Nagita adalah simpanan saya, Tuan. Keterlaluan. Mas, aku mohon Mas, jangan percaya Mas. Beraninya kamu menghina putri saya. Mas, maafin aku dulu Mas. Aku tuh salah paham. Di saat aku lihat Nagita di butik dan dia pakai gaun spesial yang kamu pesenin, Mas. Aku pikir dia ada hubungan gelap dengan Pak Wisnu. Itu semua cuma salah paham, Mas. Kapan aku pernah pesan gaun desainer buat kamu? Gaun itu adalah gaun yang kusiapkan buat putriku. Mas, bukannya kamu pesenin gaun spesial itu buat aku? Buat acara pertunangan kita, Mas. Tuan, wanita ini sengaja menggunakan statusnya sebagai tunangan Tuan Arya untuk bersikap sombong. Bahkan, dia mau melepas paksa gaun yang dipakai oleh Nona Nagita di depan umum. Untungnya saat itu Nona Nagita bawa pengawal. Kalau tidak, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi, Tuan. Siapa sangka Deborah yang gadis baik, lembut, bisa jadi pembuli kayak gitu. Iya, ternyata arogan dan sok berkuasa. Dia pikir kalau menikah dengan orang kaya, otomatis jadi ratu. Bahkan dia sekarang sudah nggak bisa lagi pura-pura lagi. Apa yang mereka omongin itu benar, Dad? Hah? Enggak, Mas. Enggak, Mas. Gak bener, please. Aku mohon percaya sama aku. Aryanata, menantu Mama. Kamu jangan percaya omongan orang-orang asing itu. Deborah dia tulus, mau seumur hidup sama kamu. Rekaman CCTV di butik hari itu sudah saya dapatkan, Pak. Bukti CCTV di butik waktu itu sudah saya dapatkan, Pak. Berani-beraninya Anda berkata seperti itu kepada Nona Nagita. Saya, Anda. Ya ampun Deborah, berani-beraninya kamu ngakuin itu semua. Dia nggak pantas jadi bagian keluarga Aryanata. Iya, ternyata selama ini sikap baik dan lembutnya tuh cuman acting. Apa kamu masih bisa bela diri kamu, Deb? Mas, aku beneran gak tahu apa-apa. Yang aku lakuin di butik itu, aku bener-bener bingung, Mas. Aku lakuin ini semua karena aku cinta sama kamu. Cinta sama aku? Kamu nyakitin putri aku, kamu bilang cinta sama aku. Cinta macam apa itu, Deb? Cinta supaya bisa apa yang ingin kamu lakukan. Iya! Kamu sama sekali nggak cinta sama aku. Kamu hanya cinta uang aku. Dan kamu hanya ingin jadi istri orang kaya. Bahkan kamu bisa fitnah Pak Wisnu ada affair sama putri. Pak Wisnu dia,
Orang yang udah urus aku dari kecil dan putriku. Kamu tuh udah nyakiti putriku, Deborah. Kamu tuh cuma seujung kuku dibandingin putriku, Nagita. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Aku udah gak apa-apa. Kalau kita pakai kekerasan juga, apa bedanya kita sama mereka? Nagita, Tante tahu kamu itu anak yang baik banget. Tante minta tolong bujuk papa kamu ya. Tante minta maaf banget sama kamu. Sejak awal ketemu saya udah bilang kan, kamu gak akan nikah sama papa saya. Waktu itu lu salah sendiri. Gara-gara lu hadiah dari Pak Arya jadi rusak. Makanya gue sama Kak Deborah marah dan ngasih lu pelajaran. Jadi lu yang cari masalah, lu yang salah. Apa yang sudah kalian lakukan ke Nagita? Sedih nggak? Pak, waktu di rumah sakit Papa nanya kan, siapa yang udah bikin bekas di muka aku dan bikin tangan aku patah? Mereka berdua apa yang udah ngelakuin itu? Ya ampun, Deborah berani-beraninya matahin tangannya Nagita. Kerusak wajahnya juga. Keterlaluan sekali dia. Jangan sampai dia menikah dengan Arya. Perempuan itu pasti membawa sial ke keluarga Aryanata. Enggak, Mas. Enggak kayak gitu, Mas. Tolong dengerin penjelasan aku. Waktu itu Nagita yang stop mobil aku duluan. Dan dia juga yang udah ngancurin reagen langka dari kamu. Ya aku marah, aku lepas kendali, tapi aku... Oke. Aku tahu aku salah. Aku udah pukulin dia. Tapi Mas, kalau aku tahu dia anak kandung kamu, aku gak mungkin tega nyakitin dia. Bener, Kak Deborah bener. Dia cuma excited ketemu kamu, Nagita. Makanya dia sampai mati-matian jagain hadiah itu biar kamu senang. Kak, Nagita, Tante benar-benar minta maaf ya sama kamu. Tante tahu Tante salah, kamu boleh benci sama Tante. Kamu boleh tampar Tante, kamu bukan... Enggak. Tante mohon ya. Please maafin Tante, Tante janji Tante akan bersikap lebih baik sama kamu mulai deh. Kalau papa saya nikah sama kamu, itu cuma akan jadi aib untuk keluarga saya. Udah berapa kali saya bilang kalau saya itu Nagita Aryanata. Tapi kamu malah pilih untuk nggak percaya kan dan siksa saya habis-habisan. Kamu ingat kalung ini? Kalung yang udah kamu rusak. Ini adalah kalung peninggalan almarhum mama saya. Kamu berani merusak kalung itu? Kamu berani merusak kalung itu? Mas, aku beneran gak tahu, Mas. Dia, ya, cowok itu udah bilang kalau Nagita itu bukan anak kamu. Makanya aku... Deborah, kamu ini orang yang suka ngerendahin orang lain. Dan kamu juga suka ngelakuin apapun yang kamu mau. Kalaupun aku bukan keluarga Aryanata, bukan berarti kamu bisa ngebully aku kayak gitu. Bahkan kamu mau ngebunuh dan ngebakar aku. Kamu masih punya hati gak sih? Mas, aku itu tunangan kamu, tolong bantu aku bujuk Nagita, Mas. Kamu udah menyakiti Nagita. Dan beraninya merusak kalung peninggalan ibunya. Beraninya kamu masih menyebut saya tunangan. Berikan surat perjanjian pernikah ke saya. Bukannya itu tadi yang dibawa sama si Nagita ya? Dengar-dengar, isi surat pranikahnya tuh tunjangan bulanannya aja 1 miliar per bulan. Belum lagi tunjangan gaya hidup 30 miliar per tahun. Walaupun mereka cerai atau suatu saat Arya meninggal, Deborah bakal tetap dianggap sosialita.
Arya benar-benar niat menikah sama dia. Deborah nggak dibiarkan rugi sepeser pun. Tapi semua sia-sia gara-gara perbuatan jahatnya sendiri. Padahal tinggal selangkah lagi. Sebelumnya, saya, Arya Nata, telah salah menilai dan tertipu. Saya hampir saja menikahi wanita jahat seperti kamu. Dan membawa ke dalam keluarga Arya Nata. Mas, enggak Mas, ini semua salah paham Mas, maafin aku. Nagita, Tante benar-benar minta ampun sama kamu, kan? Tante minta maaf. Atau Tante bakal sujud minta maaf sama kamu, tapi Tante mohon bantu bujuk papa kamu ya. Nagita, Tante bakal sujud minta maaf sama kamu, tapi Tante mohon bantu bujuk papa kamu ya. Kalau kamu masih belum bisa maafin Tante bakal suruh Frans juga minta maaf ya sama kamu. Ayo sujud, ayo. Maaf ya, Ta. Cukup! Gak perlu bersujud lagi. Mas, kamu maafin aku kan? Walaupun kamu pecahin kepala kamu, aku gak akan merubah pikiran. Mulai hari ini, pertunangan saya, Arya Nata Junior dan Deborah Hartanto resmi dibatalkan. Putriku, harusnya dia menikah dengan orang kaya. Selesai, semuanya selesai. Mas, aku mohon Mas, maafin aku Mas. Aku selalu dampingin kamu dan bantu kamu ngelola kantor. Mas gak bisa tinggalin aku gini. Deborah, kamu ini amnesia ya? Bantu kelola perusahaan. Mungkin maksud kamu jadi parasit kali ya? Karena kamu ambil semua dana perusahaan untuk ngebiayain keluarga kamu yang toksik. Selama 3 tahun kamu jadi tunangan papa saya, kamu udah ngambil uang perusahaan lebih dari 3 miliar. 30% kamu jadikan anggaran bisnis trip, 70% kamu transfer ke rekeningnya Frans. Sekarang gimana caranya kamu tanggung jawab atas semua uang itu? Raf, coba kamu kasih tahu dia apa hukuman yang akan dia dapatkan atas apa yang udah dilakuin. Menurut hukum yang berlaku, jika penggelapan dilakukan cuma 1 kali, maka ancaman pidana 5 tahun. Jika dilakukan lebih dari 1 kali, maka hukuman akan bertambah dan denda sampai 200 juta. Karena penggelapan ini dilakukan berkali-kali selama kurun waktu 3 tahun, maka ancaman pidana 10 tahun atau lebih. Mas gak beneran mau penjarain aku kan, Mas? Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Papa saya nggak akan belain kamu lagi. Arya, kakak gua dan lu udah pacaran 3 tahun. 3 tahun? Masa lu tega ngirim dia ke penjara? Oh, bukan cuma dia doang kok, tapi kamu juga. Apa? Gua? Apa hubungannya gue sama ini semua? Ikutan amnesia juga ya ternyata. Raf, coba kamu kasih tahu apa yang udah dia lakuin dan apa akibatnya. Frans Hartanto, di jalan bebas kendaraan, kamu secara sengaja melakukan penganiayaan kepada Nagita sampai lengan kirinya patah. Menurut pasal yang berlaku tentang hukum penganiayaan, maka ancaman pidana 5 tahun atau 7 tahun. Gue kasih tahu lu ya, ini namanya kecelakaan. Ya siapa suruh dia ngalangin jalan kakak gua? Kecelakaan? Ya iyalah, apalagi kalau bukan kecelakaan. Lu bilang, lu menuntut gua kan? Emangnya lu punya bukti? Ah?
Kamu yang udah mukul tangan saya. No. Lu itu nggak punya bukti kuat. Jadi itu hanya kecelakaan. Kalau kalian mau nuntut gua, Frans Hartanto, kalian harus punya bukti yang kuat. Kalian ngerti hukum nggak sih? Oh iya, gue mau kasih tahu. Gue udah ngecek. Dan di jalanan itu, gak ada satupun CCTV. Jadi, kalian jangan sok keras sama gua. Non, dia nggak bohong. Kita emang nggak punya bukti CCTV yang kuat. Jadi akan sulit untuk kita buktiin kekerasan yang dilakukan. Jadi apa yang harus kita lakuin, Raf? Gak mungkin kita bebasin gitu aja kan? Kalau nggak ada bukti, Frans bisa bebas gitu aja. Siapa sangka anak laki-laki keluarga Hartanto ternyata kejam. Enggak boleh. Kita nggak bisa bebasin dia gitu aja. Raf, coba kamu cek tempat itu. Saya yakin pasti ada orang yang lihat kejadian itu. Baik, Non. Ya ampun, kenapa orang-orang kaya ini jahat banget, tega menuduh anak saya tanpa alasan. Apa karena mereka pikir mereka ini orang-orang kaya, jadi mereka bisa memenjarakan orang seenaknya. Berhenti, saya punya bukti. Saya punya buktinya. Di handphone ini, saya merekam semua kejadian pada saat kalian menyakitin Non Nagita. Pedang sialan, ngapain lo kesini? Hah, Mbak itu nggak bisa datang ke acara seenaknya terus ngomong sembarangan kayak gitu ya? Lo hati-hati ya. Gua bisa bikin anak lo dan lo hidup menderita. Penampilan kalian saja yang terlihat kaya. Tapi hati kalian miskin. Saya nggak takut sama kalian. Semahal apapun pakaian yang kalian gunakan tidak akan bisa menutupi keburukan kalian. Sampah masyarakat. Kalian semua jahat. Jika kakak tidak memberhentikan mobil kalian, aku sudah mati ketabrak. Di handphone ini, saya merekam semua kejadian pada saat kalian menyakitin Non Nagita. Kalian bisa tonton ini. Gue mau lihat. Apa kalian bisa ngelihat barang bukti dari handphone yang rusak? Emangnya kalian bisa apa sih? Gue mau lihat apa yang bisa kalian lakuin setelah ini. Ya ampun, Frans, anak mama. Kamu nggak apa-apa, nak? Kamu mau menghilangkan barang bukti. Gak usah mimpi kamu ya. Raf, putar videonya. Baik, Pak. Gue juga bisa matiin lo di sini dan gak ada pun satu orang pun yang tahu. Selesai. Semua selesai. Ternyata semua benar. Mereka kejam sekali. Ternyata mereka tuh preman. Bisa-bisanya Arya mau menikahi wanita kejam ini. Bawa mereka semua pergi dari sini. Jangan biarkan menyakiti Nagita lagi. Ternyata kamu sekejam itu, Deborah. Sikap lembut kamu selama ini ternyata palsu. Karena lo udah ngancurin rencana gue harus hancurin juga tangan ini. Kamu mau bilang apa lagi sekarang? Gimana mungkin mereka ada video itu? Mas, aku tahu aku udah buat kesalahan besar, Mas. Aku benar-benar minta maaf, Mas. Kakak Ipar, aku tahu, aku salah. Aku harusnya nggak dengerin kata-kata Deborah buat mukulin anak lo.
Jadilah orang yang berhati besar ya. Ampuni gua. Pak, semua orang tuh sama di mata hukum. Jadi mereka harus dapetin hukuman setimpal sama apa yang udah mereka perbuat. Serahkan semua bukti ke polisi, Pak. Kamu keterlaluan. Kamu pacarin putri tante untuk tempat tidur gratis kan? Yang kejam itu kamu, tahu nggak? Setelah kamu puas meniduri putri tante, kamu sekarang mengambil semua uangnya dan kamu tega memasukkan dia ke penjara. Jaga bicara. Saya dan anak tidak pernah berhubungan badan. Apa? Apa kamu bilang? Kamu cuman bajingan yang suka memanfaatkan perempuan hanya untuk nafsu. Karena kamu merasa kamu punya uang dan kekuasaan, kamu gunakan itu untuk melecehkan perempuan lemah seperti putriku. Jalannya udah bener-bener buntu. Mungkin lebih baik gue ikutin permainan mama dan mempertaruhkan semuanya. Mama saya benar. Selama ini saya berhubungan dengan Mas Arya karena dia selalu maksa saya. Tante harus tahu kalau Mas Arya waktu itu di saat mabuk paksa aku tidur sama dia. Dan untuk nutupin skandal ini, dia paksa aku untuk jadi pacarnya. Dan gak cuma itu aja, dia paksa aku untuk jadi sekretaris pribadinya. Supaya dia bisa tidurin aku kapanpun dan dimanapun dia mau. Bener banget. Semuanya udah jelas kan? Uang itu bukan uang hasil korupsi, tapi uang tutup mulut untuk nutupin kelakuan bejat lo sama kakak gua. Arya, lo pikir lo bisa ngelolos, ha? Siapa sangka ya, Arya yang Tanti kenal sebagai laki-laki baik bisa manfaatin perempuan seperti ini. Pagi disuruh kerja di kantor, malam diajak naik ranjang. Cih! Dasar laki-laki. Kelemahannya kalau bukan uang, ya perempuan. Ya ampun, Arya. Padahal kamu berjanji akan tanggungin Deborah. Makanya Tante tak melaporkan kamu ke polisi. Tapi lihat sekarang, demi putrimu yang baru pulang, kamu tega melaporkan Deborah ke polisi. Kejam kamu. Kejam kamu, Arya. Padahal kamu sudah menghancurkan putriku. Ngomong kosong. Saya, Aryanata Junior, mewakili keluarga Aryanata, tidak pernah melakukan hal bejat seperti itu. Jadi apa mau kalian? Oke. Masa lalu biar saja berlalu. Asalkan kalian tidak melaporkan Deborah ke polisi dan Arya tetap menikah dengan Deborah. Kita anggap saja semuanya kembali normal. Gimana? Gue mau lo nikah sama Kak Deborah dan support keuangan keluarga kita. Setelah itu kita nggak bakal mungkin lagi kelakuan bejat lo sama kakak. Rencana kalian bagus juga ya ternyata. Siapa yang mau menghubungi polisi? Apa yang terjadi? Deborah, sekarang kamu jawab jujur. Apa ayah saya beneran pernah perkosa kamu? Deborah, sekarang kamu jawab jujur. Apa ayah saya beneran pernah perkosa kamu? Karena kejadian itu udah lama banget. Gue yakin mereka nggak punya bukti apa-apa. Iya, Pak. Mas Aryanata bener perkosa saya. Arya, kamu mau berita ini viral dulu, baru kamu akan mengaku. Bisa-bisa perusahaanmu akan diserbu sama netizen loh. Bisa-bisa bangkrut. Ternyata kalian satu keluarganya emang sama ya. Suka manfaatin kelemahan orang lain. Emangnya kalian pikir papa saya nggak ada bukti kalau dia tuh nggak bersalah? Nagita, lu tahu kan ada istilah no pick hoax? Ya kalau emang ada bukti, ya udah tunjukin dong. Ayo, mumpung ada polisi, ya kan? Ya kalau emang nggak punya bukti, kita bakal terus bilang orang ini
udah perkosa Kak Deborah, pasti semua orang bakal percaya. Menarik. Mungkin kita bisa viralin video ini. Raf, mainin videonya. Pak Arya, saya kagum banget sama Pak Arya. Saya berharap bisa jadi sekretaris pribadi Bapak. Sesuai peraturan perusahaan, kamu serahkan CV ini ke HRD. Setelah itu, biar saya evaluasi. Oh, apa hubungannya video ini sama perlakuan papa kamu? Oh, gue tahu. Pasti lo mau ngasih tahu semua orang kalau kakak gue itu kagum sama bokap lo. Dasar keluarga narsis. Benar-benar. Arya ini cuma serigala berbulu domba. Sok baik, sok ngelindungin, tapi dia cuma manfaatin badan putriku. Papa tenang aja, Pak. Coba kita lihat video berikutnya. Kamu ingat Real Mountain Hotel? Semua rencana kamu bermulai dari sana. Kamu ngomong apa sih, Nagita? Saya nggak ngerti. Kamu ingat kata-kata saya kan? Kata-kata apa? Orang kayak kamu gak akan nyerah sebelum masuk peti mati. Kalau kamu bisa berhasil masukin obat ini ke minuman Mas Arya dan juga mau bantu saya untuk bisa menjadi istri Mas Arya, saya bisa jamin hidup kamu akan bergelimang harta. Baik Bu Deborah, saya juga sudah bosan hidup pas-pasan. Semua sudah saya urus sesuai instruksi Ibu. Ya ampun! Ternyata Arya tidak melakukan pelecehan. Deborah yang sudah membiusnya. Jalang licik. Perempuan ini rela melakukan apapun demi menikahi pria kaya. Nagita, gimana caranya kamu bisa dapetin video ini? Pasti lo bikin video ini pakai AI kan buat jatuhin gue, hah? Saya pikir kamu tuh pinter. Tapi harusnya kamu bisa pastiin. Orang yang udah kamu suap bertahun-tahun, itu gak punya bukti untuk ngehianatin kamu. Deborah, selama ini saya memperlakukan kamu dengan baik. Tapi ini balasan kamu, Deb. Mas, kalau aku nggak bius kamu, kamu cuma mikirin anak kamu dan kerjaan kamu doang. Kamu sama sekali nggak mikirin aku. Dan aku tahu kamu itu orang yang bertanggung jawab. Jadi aku sengaja ngelakuin ini semua. Kalau nggak kayak gitu, kamu nggak akan nikahin aku, Mas. Aku nggak bakal jadi istri kamu. Saudara Franz, Anda kami tangkap. Asin. Mari ikut kami. Ma. Pak, lepasin anak-anak saya, Pak. Pak, lepasin anak saya, Pak. Nggak akan lepasin lo. Maafin Papa ya. Nagita, Papa gagal melindungi kamu. Hampir aja wanita jahat itu masuk dalam keluarga. Gak apa-apa, Pak. Yang penting sekarang semuanya udah selesai. Hari ini, saya mengumpulkan kita semua di sini karena ada ingin pengumuman penting. Putri saya satu-satunya, saya tunjuk sebagai Presiden Direktur Arya Nata. Presiden Direktur baru? Anak perempuan? Pak Arya, anak Anda baru saja pulang. Bagaimana bisa Anda langsung memberikan dia kepercayaan untuk mengambil alih perusahaan? Menurut saya, ini terlalu terburu-buru, Pak. Benar. Kami bahkan belum tahu kapasitasnya. Bukannya Anda sangat menentang nepotisme, Pak? Betul. Sebuah kewajaran jika kalian semua meragukan kapasitas saya sebagai pemimpin yang baru. Awalnya saya juga ragu sama diri saya sendiri. Tapi izinkan saya untuk membuktikan diri saya. Silakan dibaca. Di bawah kepemimpinan Nagita Aryanata, obat kemoterapi nanopartikel keluaran Aryanata Group
setelah lulus sertifikasi MDR. Obat ini adalah obat kemoterapi pertama di dunia yang tingkat keberhasilannya 80%. Kalau sekarang gimana? Masih ada yang keberatan? Keturunan keluarga Aryanata memang tidak perlu diragukan. Kamu bahkan lebih hebat dari papa kamu. Pak Aryanata benar-benar beruntung memiliki putri seperti kamu. Perusahaan ini akan semakin luar biasa. Tian, Kakak Nagita, lihat nih. Kata Bu Guru gambar aku bagus banget loh. Bagus banget Tian gambarnya. Ini ibu, Tian, ini kakak ya? Ya. Ih, lucu. Ibu, aku bilang aku pergi ke sekolah yang bagus karena kakak. Kalau aku udah gede, aku mau belajar menjadi dokter dan menyelamatin orang kayak kakak. Ih, Tian pinter banget deh. Idenya bagus banget. Nona Gita, Non, terima kasih banyak ya. Berkat Non kasih saya modal, saya bisa jadi buka warung sendiri. Gak perlu pindah-pindah lapak, apalagi dikejar-kejar Satpol PP. Justru saya yang terima kasih dong. Walaupun ibu udah diancam, tapi kan masih ngebelain saya. Terus kalau misalnya waktu itu ibu juga nggak bawa saya ke rumah sakit, mungkin sekarang juga saya nggak selamat. Enggak, Non. Non duluan yang sudah nyelamatin anak saya. Non itu orang baik. Pasti juga dikelilingi sama orang-orang baik. Tapi ini juga karena bukti rekaman ibu, makanya mereka bisa dapat hukuman yang setimpal. Pokoknya kalau misalnya ibu butuh bantuan apa-apa, jangan sungkan buat hubungin saya ya. Karena ibu kan juga orang baik. Jadi pasti dikelilingi sama orang baik juga. Terima kasih sekali ya, Non. bukannya lo tunangannya punya Renata Group. Kok bisa sih lo berakhir di sini? Kenapa? Lo masih ngerasa berkuasa di sini? Gue denger ya, lu sengaja kan mau nge-abuse si Aryanata itu? Supaya apa? Biar dirinya besar? Hah? Tapi begonya, lu malah ketahuan kan sama anaknya. Makanya jangan mimpi deh lo jadi orang. Berakhir di sini kan sekarang? Kalau lu belum sadar diri, gue bakal bantu mukulin kepala lu biar lu sadar. Mampus lu! Dasar lu cewek nggak tahu diri. Makanya jangan mimpi jadi orang. Emang enak di sini. Serah terima jabatan tertinggi Aryanata Group telah selesai. Nagita Aryanata resmi menjabat sebagai Presiden Direktur baru Aryanata Group di usia 22 tahun. Seluruh pemegang saham setuju berkat keberhasilan penelitian obat kemoterapi yang dipimpin oleh Nagita. Jilat! Gue harus bunuh perempuan itu! Non, setelah konversi pers, saham perusahaan naik pesat. Dan Aliansi Farmasi Internasional juga mengirim email menawarkan diskusi kerjasama untuk obat jenis kanker baru. Ya, ini kan teamwork. Jadi pencapaiannya bukan cuma buat saya aja dong. Duh, anak papa sibuk banget sih. Kamu pasti capek ya, sayang. Papa udah suruh Pak Wisnu siapin sarang burung walet buat jaga kesehatan kamu. Papa ini tuh emang terbaik banget. Paling sayang, paling peduli sama anaknya. Gak apa-apa. Maaf ya. Jangan! Nagita! Nagita! Lepasin Nagita! Karena lo udah hancurin hidup gue, lo harus mati! Bora? Kamu kabur dari penjara? Surprise! Gue udah bilang gue gak akan pernah lepasin lo. Gue kebawa lo ke neraka! Deborah! Lepasin Nagita! Dia anak aku satu-satunya. Please, aku mohon. Kalau kamu lepasin dia, aku akan kasih apapun yang kamu mau. Mas, kamu tahu betapa menderitanya aku di penjara. Aku kangen sama kamu, Mas. Oke, kita coba ngomong baik-baik ya, Deborah. Tolong lepasin Nagita sekarang. Aku nggak akan lepasin dia. Kita itu batal menikah gara-gara perempuan galang ini. Deborah, kalau kamu sakitin Nagita, aku gak akan maafin kamu.
ngelahirin anak-anak ganteng seperti kamu, Mas. Dan anak-anak cantik kayak aku. Kan dia satu-satunya. Kamu harus maafin aku, Mas. Ngebunuh aku itu nggak akan ngubah apa-apa. Dari awal tuh kamu emang udah kalah. Kalah sama kesombongan dan keserakahan kamu sendiri. Diam! Aku bilang diem. Lo tau apa yang napi-napi sialan itu ngomong ke gue? Mereka tuh ngehina gue semua. Mampus lu! Dasar lu cewek gak tau diri. Makanya jangan mimpi jadi orang. Mereka bilang gue sengaja ngebius Mas Arya supaya gue bisa menjadi nyonya besar keluarga Aryanata. Dan itu semua gara-gara siapa? Gara-gara lo, brengsek! Deborah, kamu tuh masuk penjara karena kesalahan kamu sendiri. Emang kamu gak sadar atas apa yang kamu udah lakuin? Berhenti! Jangan! Lepasin! Lepasin! Kamu gak apa-apaan sayang? Aku gak apa-apa, Pak. Semuanya udah berakhir, Non.